terkait fotokopi di penyelidikan ya, menurut saya itu agak berlebihan karena saya langsung yang berinteraksi dengan penyidik bahwa pertama dalam penyelidikan itu pernah kita tunjukkan ijazah asli sesuai permintaan penyelidik Polda, bahwa memang tidak disita karena memang dalam penyelidikan seluruh penyelidik tidak memiliki kewenangan untuk menyita. Penyitaan itu baru bisa dilakukan di tahap penyidikan. Karena ini memang prosedur gitu ya. Tapi apakah itu juga pernah ya. Dengan meningkatnya status penyelidikan ke penyidikan, bagi kami kuasa hukum Pak Jokowi ada 2 poin. Pertama, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dalam laporannya itu mengandung kebenaran. Kedua, bahwa apa yang dilaporkan itu telah memenuhi unsur-unsur pasal pidana. Karena itu sekarang ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan 2 tugas utama penyidik, yaitu pertama menentukan siapa-siapa saja tersangkanya, lalu kedua mengumpulkan alat-alat bukti yang terkait. Menurut saya juga ini perlu saya luruskan karena kasihan juga teman-teman penyidik yang sudah bekerja sesuai prosedur, juga perlu kita hargai. Bahwa nanti ada yang tidak tepat kita koreksi, itu tugas para pengacara, kan begitu. Inilah check and balance ya. Kedua, ada lagi baru informasi yang beredar hari ini, ada 5 bundel bukti bahwa seolah-olah ini ijazah yang diperiksa ini tidak benar dan bahwa ada 5 bundel. Menurut saya segera tunjukkan kepada penyidik baik Polda maupun Barreskrim agar terang benderang. Mari kita periksa, karena gini Pak Roy, buat saya juga kebenaran adalah kebenaran Pak ya, kami pun juga tidak mau gitu ya mempertahankan ketidakbenaran ya. Maka marilah segera kita bawa, kita periksa, jangan hanya dibawa dibombastis di media, tapi betul-betul lakukan, dikaji secara bersama. Jangan seperti berita pasar pramuka gitu ya, meledak sana sini, pada saat ditarik menghilang sendiri begitu. Jadi kembali lagi, mari kita mencari kebenaran, sama-sama kita bertugas mencari kebenaran gitu ya. Dan pada akhirnya tentunya siapa yang bisa memperjuangkan kebenaran maka mendapat perlindungan hukum, tapi siapa yang memutarbalikkan kebenaran perlu diminta pertanggungjawaban, siapapun itu ya. Hukum tidak pandang bulu, hukum berlaku untuk semua gitu ya. Tapi kembali lagi kita berharap agar segera dibawa ke proses hukum yang benar, entah di Polda maupun di Barreskrim. Saya change lagi ya, ketika Jokowi membawa ijazah itu ke Polda Metro ya, semua publik di seluruh Indonesia tahu Mas, gitu. Dia membawanya dilipet gini. Kalau itu ijazah asli 1000%, saya yakin bahwa itu tidak ijazahnya. Tapi yang bilang itu isinya ijazah siapa? Kan nggak ada statement juga. Dia menyatakan begitu, ijazahnya asli dibawa waktu itu. Iya, tapi bukan yang dipegang kan? Nah, makanya itu kan lucu. Tafsir lagi tuh, Mas. Nah, makanya kan lucu. Itu. Dan setelah itu clear banget kan, Pak Kabid Humas mengatakan itu fotokopi. Saya mau ralat sedikit ya, Bang Roy, yang digulung-gulung dipegang Pak Jokowi keluar dari Polda itu adalah form STPL, bukan ijazah. Ijazahnya di tangan ajudannya. Jadi ini kembali lagi kadang mengamati sesuatu, menyimpulkan sesuatu padahal tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Tadi Pak Kosin bilang ngapain ada urusannya orang-orang di Projo ikut-ikut begitu. Setuju, ngapain juga tuh ya ada kan tokoh publik, berarti kan tidak harus Projo, masyarakat Indonesia kan bisa aja toh Mas. Mereka lapor-lapor mengatasnamakan kelompok. Ada namanya Pradi bersatu, berdua, bertiga, berempat. Ternyata yang lapor tuh nama-nama perseorangan. Ada yang namanya public defender. Mana? Ya, tapi tidak bisa dituntut kan urusan itu. Kalau siapapun warga negara boleh melakukan itu. Seluruh orang Indonesia tahu kalau mereka bohong gitu aja. Bang Freddy Damanik soal itu. Ya tidak perlu bawa embel-embel Projo, tapi sebagai warga negara kan dia juga punya hak untuk melakukan itu. Silakan Bang Freddy, gimana responnya? Mas Roy dan kawan-kawan ini ya nggak konsisten lah. Konsistennya mereka itu kalau keterangan mereka atau kebenaran versi mereka itu diakui begitu saja kan begitu. Tadi dia mengatakan bahwa dokumen ijazah Pak Jokowi itu dokumen publik sesuai dengan undang-undang KIP kan begitu. Kemudian dia tadi malah sebaliknya menyerang Dian Sandi yang mempublikasikan itu. Jadi ya fakta itu. Ya memang begitulah karakter nih orang-orang ini. Jadi ya kita strict saja kepada laporan Polda seperti kata Bung Rifai tadi ya, bahwa kami sangat percaya ya keprofesionalan penyidik dalam hal ini. Saya fokus misalnya di fitnah sama pencemaran nama baik. Penyidik sudah, kalau sekarang kita katakan penyidik karena sudah naik sidik, dalam waktu penyelidikan ini penyelidik ini sudah memeriksa banyak sekali saksi.
Ya, banyak sekali saksi, banyak sekali saya bilang tadi juga saya tahu persis karena saya juga diperiksa. Ya, video-video ya semua sudah diteliti. Kalau kata Mas Roy tadi ngeles, ya ngambil dokumen, justru masalahnya adalah saya sudah sering katakan kepada Mas Roy dan kawan-kawan, dari awal justru masalahnya adalah kalian itu mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu, tetapi dengan menganalisis dokumen yang tidak tahu asal usulnya. Nah, ya itu palsu kan dokumennya. Artinya kalian bukan menganalisis ijazah Pak Jokowi yang asli, kemudian mana kalian ijazah aslinya nggak pernah ditayangkan, mengatakan ijazah Pak Jokowi bohong itu palsu, aja kalau ijazah dan aslinya ada. sekarang itu ditemukan unsur pidananya oleh Polda. Jadi siap, dan kalian juga sampai sekarang ya saya lihat tidak yakin dengan bukti-bukti yang kalian miliki. Jokowinya aja nggak yakin ijazah aslinya ada. Mana ijazah aslinya? Cari bukti. Di saat gelar perkara aja nggak ada ijazah aslinya. Rismon masih cari bukti KKN lagi, Loh, ya masih cari bukti ke Pasar Pramuka. Memang ada di Pasar Pramuka. Nanti ada pengakuan kok dari orang yang nyetak itu. Kalian sendiri tidak yakin dengan bukti yang kalian miliki. Jadi sudah hadapi saja yang Polda. Saya coba. Jadi kan ada pasal ITE-nya. Dan pasal ITE-nya itu hukumannya sangat banyak gitu ya, 8 tahun sampai 12 tahun. Tadi disebutkan itu adalah pasal yang untuk seseorang yang melakukan editing, kemudian mentransformasikan, bahkan mengubah. Siapa yang melakukan itu? Nah, itu salah arah kalau diarahkan kepada saya, kepada Dr. Rismon. Karena Anda tidak melakukan itu? Sama sekali tidak. Kami hanya melakukan penelitian, dan kemudian penelitian itu sama sekali tidak mengubah ijazah yang diupload oleh Dian Sandi itu. Dian Sandi lah yang harusnya, jadi ini malah nggak apa-apa nih, malah nyekek kawan sendiri nih. Dian Sandi lah yang dari PSI itu yang mengupload tanpa izin Joko Widodo, membuat suatu perubahan karena tadinya ijazahnya tuh bentuknya adalah fisik, diubah sama dia jadi digital. Digitalnya saja miring atau mencos ya, nggak sesuai. Kemudian dia tampilkan tanpa izin, dia mentransmisikan, kemudian membuat dapat diaksesnya. Itu Dian Sandi Utama. Dia harus diperiksa dulu, bahkan dia harus kenakan duluan sebelum sebelum saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa. Nah, mengenai undang-undang ITE sendiri, sebenarnya ini kan sangat luas. Tidak hanya sekedar siapa yang menyatakan, tapi juga siapa yang melakukan sharing, mentransmisi, melakukan editing, ya. Nah, ini semua kan tentunya akan diperiksa satu persatu untuk dilihat apakah ada mens reanya atau sifat jahatnya. Kalau untuk yang perkara di Polda, titik utamanya kan alat buktinya alat bukti kejahatan dong. Iya, kita bicara Polda ya Pak ya? Ya, kita bicara Polda tentunya alat bukti kejahatan. Alat bukti ijazah itu lebih kepada untuk membuktikan pasal fitnah. Ya, perlu diingat bahwa ini pasal bermacam-macam, dari fitnah, pencemaran nama baik, pasal 27, pasal 32, 35. Nah, keterkaitan ijazah ini hanya untuk pasal fitnah ya. Kenapa? Karena untuk membuktikan bahwa yang informasikan atau dinyatakan itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah, untuk proses itu tentunya menurut saya penyidik nanti dalam tahap penyidikan akan mendalami, mengumpulkan alat bukti, termasuk misalnya melakukan lapor ulang terhadap ijazah, termasuk menyita, itu kami akan mendukung penuh, jadi tidak ada persoalan. Lalu terkait bahwa ini pasal-pasal ada apa 32, 35 perlu kami jelaskan ya. Penggunaan pasal itu tidak lain karena di dalam upaya-upaya teman-teman yang melakukan berita-berita tendensius kepada Pak Jokowi, ada sebuah tampilan di mana orang-orang yang mengklaim sebagai ahli digital forensik menampilkan sebuah tayangan teknologi tertentu ya yang kita saksikan bersama dengan aplikasi tertentu yang digunakan, di mana akhirnya kita lihat ijazah Pak Jokowi itu seolah-olah menjadi miliknya Pak Nurmantno. Itu satu. Nah, ini harus saya koreksi. Lalu kedua, ada lagi sebuah tayangan gitu ya, bahwa ijazah yang Pak Jokowi itu ternyata palsu dari segi font dan segala macamnya, termasuk tanda tangan. Nah, tayangan-tayangan inilah yang membuat kami menjadi laporan. Kenapa? Karena kami melihat apakah mungkin teknologi digital forensik itu mengubah ijazah yang benar menjadi tidak benar. Karena lagi-lagi ya, Pak Jokowi sebagai pelapor
meyakini betul ijazah yang dipegangnya asli. Ya. Sehingga manakala ada sebuah tampilan teknologi yang seolah-olah membuat ijazah yang diyakininya asli ini tahu-tahu dikelola oleh ahli-ahli digital dan keluarnya menjadi palsu, tentunya buat beliau ini sebuah apa namanya misteri yang harus digali oleh penyidik, ya. Ada apa dengan teknologi digital forensik hari ini? Jadi lebih kurang itu. Dan kebetulan di pasal 32 dan 35 masuk dalam rumusan tersebut, di mana sebuah rekayasa teknologi yang mengubah dari sesuatu menjadi palsu, ini kan sesuatu juga yang perlu didalami oleh penyidik. Tapi kembali lagi, kami tidak syakwa sangka, ya. Yang pasti ini tidak kriminalisasi, ada fakta yang kita saksikan bersama seperti itu, dan kita ingin ini didalami oleh penyidik. Apakah benar ini dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan digital forensik, atau ternyata ada mens rea dan bisa diminta pertanggungjawabkan berdasarkan pasal 32 dan 35. Ya. Jadi lebih kurang itu. Kalau yang namanya kriminalisasi itu, Pak Roy, tidak ada faktanya, tapi kami membuat cerita seolah-olah ada perbuatan tersebut. Tapi kalau ini kan kita tahu bersama gitu ya, bahwa apakah nanti bisa digunakan pasal 32, 35, kami menyerahkan kepada penyidik. Saya menganalisis yang namanya ijazah yang di-upload oleh seorang Dian Sandi. Ya, perkara ada orang yang mengaku punya ijazah itu, buktikan kalau memang dia yang punya ijazah itu. Karena ijazah itu pun saya sudah pegang fisiknya. Ijazah milik angkatan lulusan 85 Universitas Gadjah Mada yang benar-benar asli fisiknya. Jadi itu harus kita uji. Yang di situ beda banget, ya gitu. Ada watermarknya, ada embossnya, ada. Sedangkan yang diupload oleh Dian Sandi itu nggak ada. Maka kami bisa pastikan 99,9% uploadan itu adalah palsu. Perkara ada orang yang kemudian keberatan, ya buktikan dulu dia pemilik ijazah itu, ya gitu. Jangan langsung nyerang. Buktikan dulu dia pemilik ijazah. Kalau itu ternyata tidak benar itu miliknya, berarti orang yang mengupload itulah yang kena. Jadi polisi itu harus berpikir juga benar, ya gitu. Jangan berpikir, oh ini ada orang mengupload gambar ini, kemudian tiba-tiba ada yang komentar, langsung orang yang komentar. Enggak dong. Berarti polisi nggak benar nih. Nanti harus dibuktikan pada saat penyidikannya. Ya kalau memang salah, ya polisi harus terima koreksi. Karena jangan sampai seperti Bareskrim kemarin mempublikasikan yang misalnya fotokopi, tahun KKN-nya salah. Makanya harus ada gelar perkara ulang. Jadi ini kan lucu. Seseorang yang kemudian dipidanakan, sekali lagi saya bilang ini, kami ini mau dipidanakan dengan dibidik pakai pasal pemidanaan, tapi sebenarnya tidak dikejar siapa yang mempostingnya pertama kali, karena yang dianalisa itu tadinya kan dipastikan oleh si Dian Sandi, ini asli, itu dia katakan begitu kan diposting, maka pastikan dulu, kalau itu memang tidak asli, Dian Sandi lah yang harusnya kena duluan. Bahwa nantinya akan mendapat pemidanaan dan segala macam, itu bukan target Pak Jokowi. Kita serahkan kepada rasa keadilan hakim gitu ya. Tapi poin utama itu yang akan diperjuangkan Pak Jokowi, karena bagaimanapun Pak Jokowi adalah warga negara yang juga perlu mendapat perlindungan hukum. Kembali lagi pada intinya, Pak Jokowi hanya ingin memulihkan nama baiknya. Lalu yang kedua adalah beliau juga ingin dengan proses hukum ini teruji. Ya, apakah ijazahnya ini asli atau tidak, biarlah diuji oleh lembaga-lembaga yang berwenang sehingga terdapat kepastian, ya. Biarlah kebebasan demokrasi, ya, keterbukaan saat ini juga tetap dipagari oleh hak-hak setiap warga negara yang tetap dilindungi. Dan ini bicara konstitusi, ya, bukan keinginan orang perorangan. Inilah wujud negara hukum yang perlu kita kelola dengan baik.